Bayangkan seorang pria berusia lebih dari 60 tahun melewati sekelompok wanita muda di sebuah hotel tanpa menatap satu pun dari mereka. Tidak ada parfum mahal yang ia gunakan, tidak ada pakaian mewah yang ia pamerkan, bahkan langkahnya pun pelan seperti seseorang yang tidak terburu-buru mengejar apapun. Namun justru karena itu, satu wanita spontan menghentikan percakapan, menoleh, dan memperhatikan punggungnya yang perlahan menghilang di lorong. Wanita lain mengerutkan kening tanpa sadar, seolah bertanya, siapa pria itu, dan kenapa auranya berbeda? Ini adalah fenomena psikologis yang jarang dibahas. Wanita tidak tahan menolak pria yang tampaknya telah membuat perdamaian dengan hidupnya. Dan yang lebih aneh lagi, kualitas itu paling sering muncul pada pria 60 tahun ke atas. Bukan karena usia membuat mereka otomatis lebih bijak, tetapi karena sebagian kecil dari mereka, yang benar-benar menjalani prinsip stoicis, mampu memancarkan energi yang tidak bisa ditiru pria muda yang masih mencari pembuktian. Ada hal mengejutkan yang terjadi ketika pria itu berhenti di depan lift. Ia tidak menggerakkan ponsel, tidak mengecek pantulan wajahnya di logam, tidak menegakkan badan untuk terlihat berwibawa. Ia hanya berdiri diam, seperti seseorang yang sudah sangat terbiasa dengan ketidakpastian hidup dan tidak perlu mengatur semuanya agar terlihat sempurna. Wanita yang tadi memperhatikannya kini diam-diam melirik lagi, mencoba mencari celah untuk memahami aura tenang itu. Mengapa wanita begitu peka terhadap ketenangan seorang pria? Karena pria yang tenang membuat wanita merasa aman. Dan rasa aman adalah bentuk ketertarikan paling dalam yang tidak bisa dibuat-buat. Sebagian besar pria muda mencoba menarik perhatian dengan berbicara lebih keras, menunjukkan prestasi, atau tampil meyakinkan. Tapi pria yang telah memahami stoicis menghindari semua itu. Mereka tahu satu kebenaran sederhana. Semakin Anda berusaha terlihat kuat, semakin terlihat jelas bahwa Anda tidak kuat. Kekuatan sejati ada pada kemampuan untuk tidak bereaksi terhadap hal-hal kecil, dan wanita sangat sensitif terhadap hal ini. Pria 60 tahun yang berjalan perlahan itu, misalnya, tidak peduli apakah ada wanita memperhatikannya. Ia tidak peduli apakah orang di sekitarnya menganggapnya menarik atau tidak. Ia hidup dalam ritme yang ia buat sendiri, bukan ritme yang dikendalikan lingkungan. Dan tanpa ia sadari, sikap ini mengeluarkan sinyal psikologis yang kuat. Saya tidak butuh Anda untuk merasa berharga. Wanita tidak hanya menghormati energi ini, mereka tertarik secara naluriah. Ada sebuah penelitian psikologis yang mengatakan bahwa wanita tidak hanya tertarik pada fisik atau status. Mereka tertarik pada emotional stability cues, isyarat kestabilan emosional. Dan pria yang telah melewati puluhan tahun kegagalan, cinta, kehilangan, pencapaian, patah hati, dan pengalaman hidup, seringkali menemukan kedamaian yang tidak dimiliki pria yang masih terjebak dalam pembuktian diri. Yang lebih menarik lagi, pria seperti itu tidak mencoba menjadi karakter bijak. Mereka tidak memaksa diri menjadi penasihat kehidupan. Mereka hanya menjalani hidup dengan prinsip sederhana. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan, lepaskan sisanya. Sikap ini membuat mereka sulit digoyahkan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, mereka tidak marah. Ketika seseorang bersikap buruk, mereka tidak tersinggung. Ketika mendapat pujian, mereka tidak sombong. Ketika menghadapi penolakan, mereka tidak goyah. Wanita yang berada dekat dengan pria seperti ini merasakan sebuah ketenangan yang hampir menghipnotis. Ketenangan yang membuat mereka penasaran. Bagaimana mungkin seseorang bisa setenang ini tanpa berusaha? Ada juga hal kecil namun sangat kuat. Cara pria stoik memandang dunia. Mereka tidak terburu-buru membuat keputusan. Mereka tidak mengisi percakapan dengan kata-kata kosong. Mereka tidak melucu hanya untuk diterima. Mereka tidak menjilat. Mereka tidak memaksa. Ketika berbicara, mereka memberikan jeda, membiarkan hening memiliki ruang. Dan hening adalah magnet psikologis bagi wanita. Wanita terbiasa berhadapan dengan pria yang takut diam, sehingga saat seseorang nyaman dengan keheningan, itu terasa seperti kekuatan. Di satu momen, pria ini mendengar seseorang tertawa keras di belakangnya. Ia tidak menoleh, tidak terganggu,
tidak memeriksa apakah mereka sedang membicarakannya. Ketika seorang wanita melihat reaksi ini, ia langsung tahu. Pria seperti ini tidak hidup untuk persetujuan orang. Dan ketidakbutuhan itulah yang membuat wanita mulai mempertimbangkan. Pria seperti ini pasti sudah memahami sesuatu tentang hidup, sesuatu yang pria lain tidak tahu. Fenomena aneh ini sebenarnya sangat logis. Ketika seorang pria tidak lagi mencoba memikat, ia justru memikat. Ketika seorang pria tidak lagi mengejar, ia justru lebih dihargai. Ketika seorang pria tidak lagi mencari validasi, ia memikat lebih banyak perhatian. Inilah paradoks Stoicis. Dengan melepaskan, Anda justru mendapatkan. Dengan tidak membutuhkan, Anda menjadi dibutuhkan. Dengan tidak menuntut, Anda dipilih. Pria 60 tahun ke atas yang menguasai ketenangan batin tidak mengatakan, "Aku tidak peduli apapun." Sebaliknya, mereka mengatakan melalui tindakan, "Aku hanya peduli pada hal yang ada dalam kendaliku." Dan wanita mencium bahasa tubuh itu dari jauh. Wanita mencari pria yang tidak reaktif, tidak meledak-ledak, tidak panik saat masalah datang. Mereka mencari pria yang bisa memberi ruang aman, bukan ruang drama. Namun yang paling kuat adalah ini. Pria seperti itu memberi rasa hormat tanpa mengejar. Ia sopan tanpa memohon. Ia memperhatikan tanpa berlebihan. Ia hadir tanpa menginvasi. Wanita sulit menolak pria yang membuat mereka merasa dihargai tanpa merasa dikendalikan. Karena pria ini tidak berusaha memiliki siapapun. Ia hanya bersinggungan dengan orang-orang sesuai alur hidup. Dan rasa bebas itu, entah kenapa, membuat wanita ingin semakin dekat. Bayangkan percakapan sederhana. Seorang wanita menyapa pria stoik itu, bertanya bagaimana harinya. Pria itu tersenyum tipis, mengangguk, dan berkata pelan, "Hari yang cukup baik." Tanpa dramatisasi, tanpa keluhan, tanpa pamer prestasi. Wanita itu mungkin akan mencoba menggali lebih dalam, berharap menemukan cerita menarik. Tapi pria itu tetap tenang, membiarkan percakapan tidak lebih rumit dari yang diperlukan. Justru kesederhanaan itu membuat wanita merasa ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang belum ia ketahui. Inilah daya tarik yang membuat wanita berkata dalam hati, "Dia tidak seperti pria lain." Dan pada titik itu, perhatian wanita sudah terpaut, bahkan sebelum pria tersebut mengatakan satu kalimat pun yang bernada menggoda. Karena ketenangan bukanlah strategi. Ketenangan adalah hasil penguasaan diri. Dan penguasaan diri adalah daya tarik paling kuat dalam psikologi manusia. Dan daya tarik ini menjadi semakin kuat ketika pria itu tidak peduli apakah wanita itu tertarik atau tidak. Wanita melihat ketulusan dalam ketidakbutuhan itu. Mereka melihat seseorang yang sudah melewati badai kehidupan dan keluar sebagai seseorang yang tidak lagi takut kehilangan apapun. Ketika seorang pria tidak lagi takut kehilangan, ia menjadi bebas. Dan pria yang bebas selalu menarik. Ada satu hal yang tidak pernah dikatakan keras-keras, tetapi selalu dirasakan oleh wanita ketika bertemu pria yang sudah matang secara batin. Mereka merasa seolah sedang berhadapan dengan seseorang yang telah berdamai dengan masa lalunya. Dan perdamaian itu memiliki aroma yang sulit dijelaskan. Itu bukan aroma parfum, bukan aroma kekayaan, bukan aroma kekuasaan. Itu adalah aroma dari seseorang yang sudah selesai berperang dengan dirinya sendiri. Wanita jauh lebih peka terhadap hal ini daripada yang disadari banyak pria. Ketika seorang pria mencapai usia 60 tahun ke atas dan benar-benar memahami prinsip Stoicis, ada satu perubahan besar yang terjadi dalam dirinya. Ia berhenti mengulang luka lamanya. Ia tidak lagi membawa dendam, tidak lagi mengulang cerita masa lalu untuk membuktikan siapa dirinya. Ia tidak lagi mengharapkan seseorang hadir untuk mengisi kekosongan yang belum ia selesaikan. Pria seperti ini telah mengisi ruang kosong itu sendiri, dengan kesadaran, pengalaman, dan kejujuran pada diri. Wanita merasakan ini dalam 2 menit percakapan. Mereka tahu ketika seorang pria hidup dengan luka yang belum sembuh. Mereka tahu ketika seorang pria membutuhkan cinta untuk menutupi ketidakamanan diri. Dan mereka tahu ketika pria mencoba terlihat kuat padahal masih rapuh di dalam. Tapi pria yang telah menjalani banyak musim dalam hidupnya,
tidak membutuhkan ilusi itu. Ia telah melalui kehilangan, kejatuhan, penyesalan, dan kemenangan dengan cara yang membuatnya memahami pola hidup. Tidak semua hal harus dijelaskan, tidak semua harus dipertahankan, tidak semua harus ditakuti. Wanita merasa aman dengan pria seperti ini bukan karena pria itu sempurna, tetapi karena ia sudah selesai dengan pergulatannya sendiri. Dan ketika seseorang sudah selesai dengan dirinya sendiri, ia tak lagi membebani siapapun. Ada satu momen yang sangat kuat dalam psikologi wanita. Ketika mereka berbicara dengan pria yang tidak terburu-buru untuk memberikan solusi. Pria stoik tidak memotong pembicaraan. Tidak terburu-buru mengajari. Tidak melompat memberi nasihat. Ia hanya mendengar dengan penuh kehadiran. Kehadiran itu sendiri cukup membuat wanita merasa dihargai. Karena wanita tidak mencari pria yang memiliki semua jawaban. Mereka mencari pria yang mampu hadir tanpa menghakimi. Saat wanita menceritakan kegelisahan, pria stoik mendengarkan sambil memahami bahwa sebagian besar masalah manusia hanya butuh ruang untuk bernafas, bukan obat cepat. Dan ruang itu hanya bisa diberikan oleh pria yang sudah melatih ketenangan batinnya selama puluhan tahun. Wanita merasakan kelembutan ini dalam ketenangan suaranya, dalam jeda di antara kata-katanya, dalam cara ia tidak bereaksi berlebihan. Bagi wanita, pria seperti ini terasa seperti tempat pulang, bukan karena memberikan kenyamanan, tetapi karena tidak menciptakan ketegangan baru. Namun ada sesuatu yang lebih memikat daripada ketenangannya, cara ia menetapkan batasan. Banyak pria muda gagal menetapkan batasan karena takut kehilangan wanita. Mereka berkata, ya, pada hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan. Mereka berusaha menyenangkan. Mereka mengorbankan waktu, energi, bahkan nilai diri demi membuat wanita tetap tinggal. Bukan karena cinta, tetapi karena takut ditinggalkan. Pria yang hidup dengan stoicis tidak punya ketakutan itu. Ia tidak mendekati wanita karena kebutuhan emosional, tetapi karena keterhubungan yang tulus. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai dirinya, ia mengatakan tidak dengan lembut namun tegas. Jika suatu situasi tidak sehat, ia menjauh tanpa drama. Jika seseorang mencoba memaksanya berubah menjadi sesuatu yang bukan dirinya, ia tersenyum dan tetap menjadi dirinya sendiri. Wanita merasakan stabilitas dalam batasan ini. Pria yang mampu mengatakan tidak, tanpa marah, tanpa menghakimi, tanpa defensif, memberi sinyal bahwa ia memiliki kekuatan batin. Dan wanita tertarik bukan pada kekuatan fisik, tetapi pada kekuatan batin yang tidak mudah digoyahkan. Ada satu kejadian sederhana yang sering membuat wanita semakin tertarik tanpa sadar. Ketika pria stoik menolak tergesa-gesa. Di dunia yang penuh kecepatan, pesan cepat, respons cepat, keputusan instan, pria seperti ini berkata, "Aku akan memikirkannya." Tidak dengan nada menghindar, tetapi sebagai bentuk penghormatan pada nilai dirinya. Ia tahu bahwa keputusan yang diambil dalam ketenangan lebih kuat daripada keputusan yang lahir dari ketakutan atau dorongan sesaat. Wanita tidak terbiasa dengan ini. Wanita terbiasa dengan pria yang berebut perhatian, panik ketika respons terlambat, atau cemburu berlebihan. Jadi ketika mereka bertemu pria yang tidak panik, tidak cemburu berlebihan, dan tidak terburu-buru, mereka merasa seperti sedang berhadapan dengan seseorang dari dunia lain. Seorang pria yang tidak bereaksi, tetapi merespons. Seorang pria yang tidak memaksa, tetapi mengalir. Seorang pria yang tidak menuntut, tetapi memahami. Dan justru karena itu, wanita mulai mengejar. Naluri manusia bekerja ganjil. Kita mengejar apa yang tidak mencoba menarik kita. Kita menghargai apa yang menghargai dirinya sendiri. Kita menghormati apa yang tidak meminta dihormati. Ada juga kualitas halus yang muncul dari hidup panjang seorang pria, rasa humor yang sederhana. Pria 60 tahun ke atas yang tenang tidak tertawa untuk menunjukkan dirinya lucu. Ia tertawa untuk menikmati hidup. Dan tawa yang tulus itu, tawa yang tidak dibuat untuk mengesankan siapapun, membuat wanita merasakan kebebasan. Karena pria yang mampu tertawa pada dirinya sendiri adalah pria yang selesai dengan ego. Wanita mendekati pria seperti ini bukan karena fisiknya, bukan karena statusnya, bukan karena usianya,
Tapi karena ia membawa sesuatu yang tidak dimiliki pria lain. Ketenangan yang membuat dunia terasa lebih ringan. Ada satu momen dalam interaksi yang sangat penting. Ketika percakapan mencapai jeda, pria stoik tidak merasa perlu mengisi kesunyian. Kesunyian itu justru membuat wanita merasa nyaman. Karena pria yang nyaman dengan diam adalah pria yang nyaman dengan dirinya sendiri. Dan pria yang nyaman dengan dirinya sendiri adalah pria yang bisa membuat orang lain merasa nyaman. Yang membuat pria seperti ini semakin memikat adalah kenyataan bahwa ia tidak pernah berusaha mengubah wanita. Ia menerima mereka apa adanya. Bukan sebagai strategi, tetapi sebagai sikap hidup. Ia tahu bahwa manusia tidak bisa dipaksa tumbuh. Yang bisa ia lakukan hanyalah menjadi tempat yang stabil, sehingga orang lain bisa tumbuh di dekatnya. Dan disinilah rahasia paling dalam psikologi wanita bekerja. Wanita tidak mencari pria yang sempurna. Mereka mencari pria yang memberikan perasaan aman, tenang, dan diterima. Mereka mencari tempat, bukan patung. Dan pria yang telah menua dengan ketenangan serta stoik, tanpa kehilangan kehangatan, adalah tempat itu. Pada akhirnya, wanita tidak tertarik pada usia pria. Mereka tertarik pada apa yang pria lakukan dengan usianya. Mereka tertarik bukan pada garis-garis di wajahnya, tetapi pada cerita di balik garis itu. Mereka tertarik pada kedalaman yang dibangun oleh hidup, bukan oleh pencitraan. Ketika seorang pria mencapai titik di mana dunia luar tak lagi mengguncangnya, ketika ia bisa tersenyum pada kekacauan tanpa kehilangan arah, ketika ia bisa mencintai tanpa menggenggam dan melepaskan tanpa sakit, ketika ia bisa hadir tanpa menuntut, wanita merasakan sesuatu yang sangat jarang, ketenangan yang menular. Dan wanita tidak pernah bisa menolak ketenangan yang membuat mereka merasa menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri.